Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, di channel Mantri Ngapak. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan masih terkait dengan akreditasi puskesmas. Ada beberapa teman-teman yang ingin mencoba mengeksplorasi kembali atau melanjutkan penjelasan kembali, walaupun sebelumnya di penjelasan sebelumnya sudah saya sudah saya jelaskan ya. Tapi ini saya ulang kembali mengenai bab 3. Bab 3 ini memang hampir tidak ada perubahan dengan yang ada di draft. Standarnya masih 10, kriterianya masih 20 dan EP-nya masih 42. Hanya ada di standar 1 yang bergeser ke standar 2. Yang tadinya standar 1 di draft itu ada 5 elemen penilaian, yang di sini hanya ada 4, dikurangi di sini 4, kemudian yang di 2 ada 6. Kita lihat di EP1, di standar 1 ada 4 EP ya. EP yang pertama adalah kita itu diminta untuk memberikan pelayanan kepada pasien dengan kondisi dan kebutuhan khusus ya. Kita lihat memang yang diminta di EP itu kita memang SK ini ya, SK ini ya. Maka saya buatkan SK-nya, judulnya adalah identifikasi sesuai dengan permintaan yang ada di EP. SK tentang identifikasi pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko dan kendala khusus ya. Ini menimbang bahwa puskesmas bla bla ini saya kira Indonesia Raya ya untuk konsideran menimbangnya. Ini konsideran mengingatnya juga Indonesia Raya lah, hampir sama ya. Yang penting peraturan-peraturan yang terkait dengan klinis, ada undang-undang kedokteran, ada undang-undang keperawatan, ada undang-undang kebidanan, kemudian ada Permenkes 2711, ada KMK 1186 dan lain sebagainya itu. Nah, ini di diktum memutuskan menetapkan ke satu, puskesmas wajib memberikan akses dan kualitas pelayanan kepada pengguna layanan, termasuk memberikan pelayanan kepada pengguna layanan _pasien dengan kendala dan atau kebutuhan khusus. Di diktum kedua dijelaskan kembali penekanannya bahwa pasien dengan kendala dan atau kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 meliputi ada balita, ibu hamil, disabilitas, lansia, dan pasien dengan keterbatasan bahasa dan budaya. Ini juga ada. Yang ketiga, puskesmas wajib menyediakan prasarana penunjang untuk memudahkan akses pengguna layanan dengan kendala dan kebutuhan khusus. Ini sudah dibuatkan SK-nya. Tinggal SOP-nya juga sudah saya buatkan. Ini SOP-nya sudah saya buatkan. Ini sudah ya, sesuai dengan hambatannya seperti apa. Yang pertama adalah tugas harus mengenali hambatan-hambatan yang dimiliki, bahasa, fisik, segera menghubungi petugas penerjemah jika ada hambatan bahasa. Jika hambatan fisik, maka petugas akan mendahulukan mengantar pasien langsung menuju ruang periksa yang dituju. Ini aja. Oke. Kemudian ini bukti ketersediaan. Ini yang EP yang kedua. EP yang kedua kita itu diminta untuk ada SOP pendaftaran ya, SOP pendaftaran. Karena ini bicara mengenai SOP pendaftaran, agar SOP ini ada payungnya, maka harus ada kebijakan, yaitu kebijakan
layanan klinis. Di sini ada ya. Dan kebijakan untuk menginformasikan hak dan kewajiban juga ada. Nih kita lihat SK-nya. Ini SK layanan klinis. Ya, sama undang-undangnya yang dibuat ya ini. Ini diktumnya ada berapa ini? Ya. Satu, kedua, kan klinis ini udah sampai ke 12. Nah, 12 diktum ya. Cukup banyak. Ini memang secara spesifik nggak diminta oleh EP, tetapi ini harus ada karena untuk memayungi SOP pendaftaran itu sendiri. Ya. Sebetulnya harus dibedakan antara pendaftaran dan penerimaan pasien ya. Pendaftaran kan yang normatif di pendaftaran, tapi yang penerimaan pasien itu bisa di IGD atau di PONET ya. Jadi tidak melalui pendaftaran. Jadi di sini ada SOP pendaftaran dan ada SOP penerimaan pasien. Ya. Ini dua-duanya ada dan SOP nanti ini dibahas juga informasi concern ya. Ini SK kewajiban menginformasikan hak dan kewajiban pasien dan keselamatan pasien. Nah ini ya, sudah buatkan SK-nya. Ini di situmnya aja ya. Hak dan kewajiban pasien sebagaimana tercantum lampiran. Hak dan kewajiban pasien sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 wajib diinformasikan kepada pasien secara terbuka, baik secara langsung maupun tidak langsung, setelah selalu memperhatikan keselamatan pasien. Penyampaian hak dan kewajiban pasien sebagaimana dimaksud pada diktum ke-3 disampaikan melalui leaflet, banner, pengisian general concern, medsos dan lain-lain. Sesuaikan dengan apa yang ada di Puskesmas panjenengan semuanya. Untuk melihat penyampaian informasi dan kewajiban pasien berjalan secara efektif dan efisien setelah dipahami oleh pengelolaan, maka perlu dilakukan monitoring evaluasi tindak lanjut terhadap penyampaian hak dan kewajiban ini. Ini sebetulnya EP ini sebetulnya SK-nya ada di 112 ya, di bab 1 standar 1 kriteria 2 EP1. EP2 ketiga ya, tetapi ini aneh. Kewajiban menyampaikannya ada di 3.1 ini. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi kalau ya inilah ya, yang penting masih ada kaitannya. Kemudian ini kita naik ke EP3. Di EP3 itu kita hanya diminta mengenai bukti ketersediaan informasi di pendaftaran. Minimal yang harus ada di pendaftaran itu ada 6 ya, sesuai dengan pokok pikiran. Yang pertama adalah tarif pelayanan puskesmas tersedia, jenis-jenis pelayanan puskesmas juga tersedia informasinya, alur dan proses pendaftaran juga ada, alur dan proses pelayanan juga ada, informasi tentang rujukan ke FRTL. Ini menyediakan papan informasi tentang rumah sakit mana yang menjadi tujuan rujukan, sehingga pasien bisa memilih ya, tentu dengan puskesmas spesifikasi masing-masing. Ada puskesmas A tipenya D, tipe C, tipe B, itu secara transparan kita menyediakan di papan informasi tentang rujukan ke FKR. Ini kurang R, maaf, FKR RTL. Nah, yang terakhir juga informasi tentang ketersediaan bed dan tempat tidur ya. Jadi puskesmas dengan bednya berapa ya, termasuk juga informasi tentang petugas dan lain sebagainya juga perlu ditambah. Dan teman-teman semuanya jangan, tapi ketika jenengan menginformasikan ada nama pasien di ruang perawatan, sekarang nggak boleh ya, nama pasien dan sebagainya nggak boleh ada. Dan yang terakhir di EP ini adalah kita diminta mengenai general consent, persetujuan umum. Ini harus ada, baik itu di rawat inap maupun rawat jalan ya. Ini berbeda, ini rawat inapnya dan rawat jalan harus berbeda. Ini buktinya ya. Ini contoh general consent ya.